kasus pidananya ditangguhkan atau dihentikan. Melihat kasus perdata itu ini sekarang masih berjalan, masih dalam masa ibaratnya mediasi sampai berkekuatan hukum. Menurut abang bisa nggak sih bang kasus pidana bisa dihentikan? Ya kalau itu sih memang ada diatur di Perma nomor 1 tentang penundaan untuk mendahulukan keputusan perdata baru nanti dilanjutkan masalah pidananya, yaitu sah-sah sajalah diajukan oleh PH-nya ini kita ya, NM. Nah, tapi yang perlu dipahami juga kan kalau kita lihat perkara ini di aturan beracaranya, perkara pidana ini kan sebenarnya kan lebih dahulu perkara ini bergulir ke pengadilan dan prosesnya kan udah penyidikan dari kepolisian, lanjut lagi ke jaksaan. Di jaksa juga udah dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan juga udah berproses perkara. Jadi kalau kita lihat kan perma memang ada, tapi itu jarang dikabulkan. Pengalaman kita itu memang sulitlah dikabulkan. Karena kan yang banyak dikabulkan itu kan ya masalah eksepsi itu kompetisi absolut, ya kan, kompetisi relatif, jadi gitu. Atau mungkin dakwaannya error gitu. Nah, itu yang banyak yang jurisprudensi uh, yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Bang, bisa bilang permintaan Niki atau nota keberatan itu sia-sia ya, malah bikin memperlama prosesnya dia di Iya, kalau pendapat saya ya, pengalaman dari persidangan itu, kalau kita melihat dari perkara ini kan, ya peluang untuk eksepsinya itu kan, ini penilaian saya ya sebagai PH, tentu beda dengan PH kita kan, itu 20% peluangnya itu dikabulkan. Ini pendapat saya, ya kan. Bisa kan pendapat saya berbeda dengan PH-nya kita kan pasti bisa kan. Karena apa? Saya menilai ini bukan apa. Satu dari perkara-perkara yang sama, ya seperti jurisprudensi, itu jarang dikabulkan. Kalau saya misalnya sebagai PH kita, saya nggak akan mau mengajukan eksepsi. Karena apa? Eksepsi itu kan memperlama persidangan, ya kan? Nah, apa? Karena kan di situ panjang urusannya, eksepsi, habis dakwaan eksepsi. Nanti kan eksepsi itu ada lagi replik dari jaksa. Nah, kemudian ada lagi duplik dari apa? Iya dari PH-nya. Nah, nanti ada keputusan selah lagi. Nah, ini kan makan waktu yang panjang. Nah, itu kan harus dipaham juga. Misalnya kita sebagai PH, karena dia kan ditahan. Nah, berapa waktu yang harus dirugikan? Nah, seharusnya dalam perkara ini kan PH harusnya cepat, bagaimana proses persidangan cepat untuk mencari kepastian hukum. Supaya apa? Supaya cepat diputuskan. Nah, kalau diputuskan, nah kan berarti kan nanti kan kita akan nilai kalau memang materi perkaranya dan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar yang bisa dikemukakan, didukung oleh alat bukti, oleh apa PH-nya dalam persidangan, ya kan bisa cepat bebas kalau memang ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar yang bisa
dibuka dalam beracara pembuktian. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus menangkis dakwaan itu dengan ya alasan pemaaf itu tadi, alasan undang-undang, alasan pembenar. Nah, ya kan? Nah, kalau kita mendalilkan memang bahwa ini adalah berangkat dari perjanjian, ya kan? Nah, pergerakan uang itu sampai menerima itu dengan dasar perjanjian, ya otomatis kan ya nanti kan bisa dibuktikan di persidangan oleh pihaknya Nikita kan. Nah, itu. Nah, terkait pernyataan Niki poin kedua, dia bilang merasa dikriminalisasi, merasa dizolimi oleh Polda dan juga pihak dari GPU. Menurut abang sendiri gimana? Ya kalau asumsi itu kan bisa aja. Asumsi yang dibangun oleh pihak ya Nikita kan pastilah itu bisa dilakukannya. Tapi kan nanti ya silakanlah itu nanti asumsi itu dikemukakan dalam pembuktian. Nah, karena apa? Karena nanti akan dinilai kan hakim. Tapi kan kalau pandangan saya melihat perkara ini ya dari awal sampai udah masuk ke persidangan sulit dibuktikan kalau perkara ini ada dikriminalisasi. Karena kan ya harus dipahami juga sekarang kan ya, banyak aturan-aturan sekarang yang tentang perlindungan HAM, ya kan? Nah, banyak perlindungan yang didapatkan oleh di Undang-Undang Dasar juga, itu ada di pasal 28I, bahwa seseorang dalam penegakan hukum tidak boleh didiskriminasi, ya kan? Nah, dikriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya penyidik akan mengorbankan institusi Polri dan karir dia untuk orang terdakwa gitu. Saya itu mungkin wajar lah ya dibilang oleh terdakwa ya. Tapi kan harus kita pahami juga kenapa kok sekarang gitu loh. Karena harusnya kan sebelum pergerakan uang ini nyampe ke dia, ke terdakwa, harus kan dia yang harus melaporkan dong ke BP POM. BP POM melaporkan itu dan termasuk juga melaporkan ke polisi bahwa terjadi ada pelanggaran undang-undang apa di sini ya kesehatan, kemudian ya undang-undang kesehatan yang mengakibatkan akan merusak banyak orang, ya kan? Nah ini kan harusnya dia kalau benar-benar memperjuangkan itu kan nggak mungkin sampai ada duit mengalir ke dia kan. Nah berarti kan ya kalau menurut saya indikasinya kan karena sudah terjadi kasus ini, ya kan, untuk alasan membela diri, ya ditimbulkanlah asumsi itu gitu loh. Seharusnya kan itu kan kalau memang benar-benar ya, saya malah angkat jempol sebenarnya ke apa terdakwa ya, apabila kasus ini sebelum terjadinya pergerakan uang ini dia laporkan itu ke BP POM dan polisi, nah, ya itu benar-benar mensreanya niatnya untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, ini kan setelah terjadinya pelaporan dari pelapor, ya kan, nah, baru timbul asumsi itu kan gitu. Posisi sekarang ini kan kita kan sebenarnya kalau PH itu kan bisa menilai posisi ya, posisi kasus. Apakah kasus ini bisa akan menjerat klien kita atau bisa membebaskan. Nah, kalau dari alat bukti dan dakwaan jaksa, ya itu kan ya posisi klien kita kan posisi yang ya menurut pendapat kita itu kan dari alat bukti kan posisi lemah, ya kan? Nah otomatis kan seharusnya kan langkah yang dilakukan kan
Sebenarnya pendekatan kepada pelapor. Dalam arti kan ini kan masih belum terlambat. Walaupun seharusnya kan sebenarnya harusnya pada waktu di kepolisian itu kan bisa mengajukan restoratif justice kan.